Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu. Saya Ridho Setiawan. Saya Guntur. Saya Tria. Oke, lanjut Tur. Dari atas aja dulu. Oke, di sini ada komponen-komponen kami. Yang pertama itu ada ESP32 sendiri. Kemudian itu ada komponen khusus karena pas memakai rangkaian pribadi kami ternyata ESP32-nya ini tidak kuat untuk powernya. Jadi kami memakai power modul sendiri untuk menyalakan water sensor kami sama servo. Nah, di sini juga ada buzzer kami yang belum kami pasang. Nanti kita akan pasang ketika demonya. Untuk water sensor itu disambung ke ke pin 35. Kemudian servo itu di pin 18. Kemudian buzzer nanti di pin 19. Oke. Lanjut ke bagian codingannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan di Arduino-nya. Di sini kita ada library include, YVH, PubSub client dan ESP32 servo H. Dan di sini SSID-nya, password dan MQTT servernya settingnya. Terus langsung aja kayaknya. Nah, di sini water sensor kita pakai pin 35, buzzer pin 19 sama pintu pin itu 18. Servernya. Nah, lanjut di sini variabel kendali waktu milisnya. Oke. Di sini fungsi callback. Di sini kita pakai untuk mendeteksi apakah ada pesan masuk atau tidak. Terus sini ada void setup wifi-nya, SSID dan lain-lain. Terus ini kita reconnect kalau water system final udah connect. Di sini kita ada juga fungsi get status untuk mengecek statusnya, apakah value-nya kurang dari 800 itu return aman. Kalau dia value-nya kurang dari sama dengan 1500 itu return waspada, dan untuk return lainnya dengan nilai lain itu bahaya. Sini ada fungsi eksekusi hardware untuk non-blocking. Itu kayak delay aja sini. Sini pakai Mills ini buat ngitung sudah berapa detik berjalan. Misal sudah sampai ngelebihi maka stop. Terus kalau sudah stop nggak lama lanjut lagi gitu. Ini kayak delay cuman konsepnya asinkronus. Jadi dia tetap berjalan di latar belakang. Nah, untuk handle servo sama kayak tadi, delaynya pakai konsep asinkronus juga. Jadi dia tetap bisa berjalan tanpa menunggu program itu selesai atau kodenya selesai delaynya. Di sini void setup kita set untuk buzzer sama set server, callback, pintu dan lain-lain. Terus di sini kita ada looping untuk client connected dan reconnect untuk jaringannya. Terus di sini kita pakai juga logika utama untuk berjalan setiap 1 detik. Ini sama kayak tadi ya, dia asinkronus. Jadi menghitung kapan terakhir detik update berjalan yang diisi dengan milis atau detik saat ini. Jadi ya intinya buat kayak delay cuman dalam bentuk asinkronus. Jadi dia berjalan di latar belakang. Terus di sini ada sensor value, kita ngecek dari analog read-nya, terus ada statusnya juga kita cek dari sensor value. Terus di sini jika sistem aktif kita ada pengecekan kembali if status air sama dengan bahaya dan status air sama dengan aman. Kita target posisi untuk servonya 180. Sini kita kirim brokernya kalau buzzer akan posisinya on dan pintunya akan dibuka sebesar 180 derajat. Kemudian di sini jika status air sama dengan waspada itu target posisi sama dengan 90, di mana untuk buzzernya posisinya jadi off dan
pintu kita posisinya jadi 90 derajat. Nah, untuk kondisi lain di mana kondisi aman itu target posisi sama dengan 0 dan buzzer itu jadi off, pintu juga 0. Lanjut di sini ada coding untuk monitoringnya. Terus di sini untuk eksekusi hardware-nya berjalan real time tanpa delay. Konsepnya asinkronus, jadi di atas tadi contohnya mana ya yang ini target posisi 180. Nah, si target posisi ini kan dia dari mana tadi, handle servo. Nah, di sini ada target posisi. Jadi intinya misal target posisinya mau di 180 derajat. Nah, maka kalau kita set target posisinya 180 derajat, ini sebenarnya variabel global sudah di set di atas tadi. Maka dia akan berjalan menjadi si fungsi handle servo ini berjalan di belakang layar. Tapi di sini kita set dulu target posisinya 180. Nah, di eksekusinya adalah ketika selesai semua tadi baru kita eksekusi handle servonya. Jadi nggak langsung di kondisinya itu. Terus untuk control buzzer sama kayak yang di atas tadi ya ini. Jadi kita ambil value-nya kemana tadi? Value dari si sensor, value analognya ya. Terus di sini ada variabel status sekarang yang mana misal ya sama sih kayak tadi sebenarnya, berulang aja ini. Cuman di sini kita fungsikan untuk si buzzer. Jadi get status kalau statusnya aman, bahaya atau waspada. Nah, di sini ada lagi variabel boolean, mana namanya ada berbunyi untuk ngecek apakah status sekarang itu bahaya atau status manual dan status sekarang itu sama dengan aman. Ya, ini untuk kontrol manual ya. Jadi kontrol manual ini cuma bisa dilakukan ketika statusnya aman. Jadi nggak bisa dipaksa ketika status sistem otomatisnya tadi aktif. Nah, ini untuk handle buzzernya. Ini untuk istilahnya delaynya ya. Oke, kita lanjut ke kodularnya. Untuk kodular ini pertama di sini untuk clock 1 ini untuk kita connect awal ke broker, mana kita memakai nkx.io. Portnya ini port MQTT ya. Portnya itu 1883. Terus client ID-nya di sini kita namain adalah postage 3. Seperti yang di topik sudah kita bikin itu postage 3. Jadi client ID-nya postage 3. Oke. Nah, terus kalau sudah connect misal, maka di sini gunanya adalah duanya aku lupa lagi. Intinya ini adalah untuk subscribe dari si ASP-nya tadi. Semisal ASP-nya tadi nge-publish post-test IoT nilai, maka si kodular akan menerimanya selama si topiknya tadi adalah post-test IoT. Pagar ini maksudnya apapun itu ya. Selama awalnya post-test IoT, maka selalu akan diterima. Subscribe ini menerima, publish yang mengirim. Terus ada kondisi di sini. Nah, di sini kondisinya adalah semisal yang dipublish dari ISP yang diterima ya, subscribe yang dipublish yang diterima, topik yang diterima dari ISP ke kodular tadi, misal dia menerima adalah proses 3 IoT nilai, mana nilai ini adalah nilai air, maka dia akan mengganti isi dari label nilai yang ada di kodular. Nah, ini ya label nilai. Nah, ini maka akan ganti isinya nilai airnya misal 2000 dan semacamnya. Terus di sini juga kalau topiknya adalah status air, maka akan mengganti label dari status air tergantung statusnya.
Kalau waspada, aman, atau apa tadi, bahaya ya. Terus ada buzzer, sama juga. Untuk buzzer ini dia topiknya IoT terus buzzer, mengganti label dari si buzzer ini. Lain ini ya. Nih, kalau kalau si buzzer on berarti labelnya akan diganti menjadi on. Nah, get message ini maksudnya yang ada di sini ya. Nah, ini di publish ini ada topik dan message-nya. Dimana kalau di sini misal kondisi aman dan manual off, misal aku mau tekan button off, maka message yang dikirim, yang dipublish adalah topik ini dan message-nya adalah off, maka diterima message-nya adalah off, maka yang ditampilkan di label adalah off, isinya bakal berganti jadi off. Terus untuk pintu sama, di sini misal message topiknya adalah ini, terus message-nya adalah 0, mana ini adalah derajatnya, maka akan menerima juga dan mengganti label dari kok on off ini harusnya line on off ya, ini nilai dari derajatnya lah, derajatnya. Nah, semisal dia waspada berarti berubah derajat jadi 90. Oke, itu untuk kondisi menerima ya dari publish ESP. Terus di sini ada kondisi kalau kita tekan button off-nya. Kalau ditekan kalau diklik maka dia akan nge-publish topik post test 3 IoT control dengan message-nya adalah off. Mana ini adalah dipublish ke ESP32 tadi. Tadi mana? Ini. Jadi ini di callback ya, dia callback maksudnya dia selalu memeriksa apakah ada topik proses 3 IoT control. Kalau ada maka message-nya apa? Kalau on berarti status manualnya jadi true. Artinya si buzzer tadi aktuatornya, yang mana buzzer sama servo kita bisa nyalakan secara manual. Kalau off berarti kita matikan aktuatornya. Oke. Simulasi tur. Pertama itu kita tidak menggunakan IO-nya saja dulu. Kita mencoba untuk memakai buttonnya. Di sini buttonnya itu ketika ini aman ya. Ketika ini aman kita mencet on aktuator, nanti akan bunyi dan servonya akan pergi ke 180. Ini dicabut aja dulu. Nah, sudah. Kalau misalnya saya off aktuatornya, nah dia langsung balik lagi servonya dan buzzernya nggak bunyi lagi. Oke, sekarang kita pakai sensor IO-nya. Sini sensor IO-nya kita celupkan ke IO. Misalkan dulu waspada. Misalnya waspada ya, kita masukkan sedikit saja dulu. Nah, di sini waspada dan servonya akan jalan ke 90 derajat. Ketika kita taruh di bahaya, nah seperti ini, kita taruh di bahaya, nanti dia akan menjalankan buzzernya kemudian itu. Oke, dah. Oke, sekian untuk pengujian dari hasil rangkaian kami. Ambil dulu, pamer dulu lah ya. Oke, sekian praktik. Oke, sekian hasil proses 3 kami. Kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.